Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwana dari Prodi Akuntansi NIM 21093081200022. STIE Makassar Maju. Tugas PKN dari dosen pengampu Pak Adi SEMM, di mana disuruh membuat ringkasan mulai dari pertemuan 9 sampai ke 14. Materi yang pertama tentang NKRI atau biasa disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian NKRI disebut juga sebagai Nusantara, yang artinya negara kepulauan, di mana Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, dari Sabang sampai Merauke. Hakikat negara dalam pengertian ini adalah negara yang merupakan suatu kesatuan dari unsur-unsur yang membentuknya, yaitu rakyat yang terdiri dari berbagai macam etnis, suku bangsa, golongan, budaya, serta agama. Meskipun bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, namun keseluruhannya adalah merupakan suatu persatuan yang tercermin dalam suatu ikatan, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yaitu Persatuan Bangsa dan Negara Indonesia. Perbedaan adalah suatu bawaan kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, dinamika susunan dan bentuk NKRI. Berdasarkan ketentuan tersebut, wujud negara kesatuan Republik Indonesia semakin kukuh dilakukan perubahan dalam bentuk UUD tahun 1945. Dalam proses amandemen terdapat ketentuan untuk tidak mengubah pembukaan UUD 1945 dan tetap mempertahankan NKRI sebagai susunan Indonesia. Dalam dinamika penyelenggaraan negara, Indonesia menerapkan konsep negara kesatuan, namun pada pelaksanaannya konsep persatuan mengalami pergeseran menjadi konsep federal. Cara mempertahankan keutuhan NKRI dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, dengan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam butir-butir Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengorbankan semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan persatuan bangsa. Yang ketiga, menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan landasan konstitusional UUD 1945. Yang keempat, melaksanakan usaha pertahanan negara. Kedudukan dan fungsi pembukaan UUD 1945 pada ilmu hukum memiliki kedudukan di atas pasal-pasal UUD 1945. Konsekuensi keduanya mempunyai kedudukan hukum yang berlainan, namun keduanya terjalin pada suatu hubungan kesatuan yang kasual serta organis. Pengertian isi pembukaan UUD 1945. Alinea pertama mengandung hak kodrat, yakni manusia menjadi individu dan makhluk sosial yang tertuang pada kata bangsa. Alinea kedua, negara merdeka adalah negara yang bebas dari kekuasaan negara lain. Alinea ketiga, antara pembukaan dan proklamasi merupakan satu kesatuan. Alinea keempat, kelanjutan berdirinya negara RI tanggal 17 Agustus 1945 dirinci lebih lanjut tentang prinsip-prinsip serta pokok-pokok kaidah persatuan negara Indonesia melalui 4 prinsip. Yang pertama tentang tujuan negara, kedua tentang ketentuan diadakan UUD negara, yang ketiga tentang bentuk negara, dan yang keempat tentang filsafat negara. Materi selanjutnya, nilai-nilai Pancasila dalam UUD 1945. Menurut Laning, Dewi Vina, dan Wismulyani Endar 2019, fungsi nilai. Yang pertama, nilai sebagai pembentuk cara berpikir dan berperilaku yang ideal dalam masyarakat. Yang kedua, nilai dapat menciptakan semangat pada manusia untuk mencapai sesuatu yang diinginkan.
Yang ketiga, nilai dapat digunakan sebagai alat pengawas perilaku seseorang dalam bermasyarakat. Yang keempat, nilai dapat mendorong, menuntun, dan menekan orang untuk berbuat baik. Dan yang terakhir, nilai dapat berfungsi sebagai alat solidaritas di antara anggota masyarakat. Pengertian Pancasila. Pancasila adalah dasar kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Proses lahirnya Pancasila menjadi sejarah yang tidak akan pernah terlupakan oleh bangsa Indonesia. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Untuk mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat dalam kehidupan masyarakat terbagi menjadi 6. Pertama, nilai teori. Yang kedua, nilai ekonomi. Yang ketiga, nilai estetik. Yang keempat, nilai sosial berorientasi. Yang kelima, nilai politik. Dan yang keenam, nilai religi. Selanjutnya, Pancasila sebagai sumber nilai. Yang dijadikan sebagai sumber nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah Pancasila. Ini berarti bahwa seluruh tatanan kehidupan masyarakat, baik buruk dan benar, salah sikap, perbuatan dan tingkah laku bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila itu merupakan nilai intrinsik yang kebenarannya dapat dibuktikan secara objektif, serta mengandung kebenaran yang universal. Materi selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengertian paradigma. Secara umum, paradigma adalah suatu cara pandang seseorang terhadap sesuatu yang mempengaruhinya. Dalam berpikir, juga dapat diartikan sebagai asumsi-asumsi dasar dan teoritis yang umum merupakan suatu nilai yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan, sehingga menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Pancasila sebagai paradigma dalam bidang politik. Yang dimaksud Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik, yakni meletakkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber nilai politik. Sumber nilai politik harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat, di mana semua praktik-praktik politik harus berkembang atas asas dan kerakyatan. Paradigma di bidang hukum. Salah satu tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini mengandung makna bahwa tugas dan tanggung jawab tidak hanya dipikul oleh penyelenggara negara, tetapi juga rakyat Indonesia secara keseluruhan, komponen bangsa. Sistem pembangunan pertahanan dan keamanan Indonesia disebut dengan keamanan rakyat semesta. Prinsip-prinsip pembangunan nasional. Yang pertama, hormat terhadap keyakinan religius setiap orang. Yang kedua, hormat terhadap martabat manusia sebagai pribadi atau subjek manusia seutuhnya. Yang ketiga, kesatuan sebagai bangsa yang melayani segala bentuk sektarianisme. Yang keempat, nilai-nilai yang terkait dengan demokrasi konstitusional, persamaan politis, hak-hak asasi, hak-hak dan kewajiban kewarganegaraan. Dan yang kelima, keadilan sosial yang mencakup persamaan, equality, dan pemerataan, equity. Bhinneka Tunggal Ika. Awalnya, semboyan yang dijadikan semboyan resmi negara Indonesia sangat penting, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dikenal untuk pertama kalinya pada masa Majapahit era kepemimpinan Wisnuwardana. Dalam kitab Sutasoma lebih ditekankan pada perbedaan dalam kepercayaan dan keanekaragaman agama yang ada di kalangan masyarakat Majapahit. Jika diuraikan kata per kata, Bhinneka berarti berbeda, Tunggal berarti satu, dan Ika berarti itu.
Penetapan lambang Bhinneka Tunggal Ika sebagai pilar bangsa Indonesia pada tahun 1951, sekitar 600-an tahun setelah pertama kali semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang diungkap oleh MPU Tan Tular ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai semboyan resmi negara Republik Indonesia dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 1951. Peraturan pemerintah tersebut bahwa sejak 17 Agustus 1950, Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan sebagai semboyan yang terdapat dalam lambang NRI, Garuda Pancasila, Bhinneka Ika, kemudian dirangkai menjadi Bhinneka Tunggal Ika. Pemahaman nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika masyarakat multikultural majemuk sebagai pilar nasionalisme sekaligus untuk memberi wacana dan sumbangan saran kepada semua pihak, terutama pada pelaksanaan dan penentu kebijakan di berbagai instansi terkait, agar dijadikan tambahan acuan dalam menentukan peraturan berkaitan dengan akualitasi pemahaman nilai Bhinneka Tunggal Ikaan oleh masyarakat multikultural sebagai pilar nasionalisme yang kokoh dan terengginas dalam menghadapi perubahan global. Setelah kita pahami beberapa prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana prinsip-prinsip Bhinneka Tunggal Ika ini mengimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama perilaku inklusif, yang kedua mengakomodasi sifat pluralistik, yang ketiga tidak mencari menangnya sendiri, yang keempat musyawarah untuk mencapai mufakat, yang kelima dilandasi rasa kasih sayang dan rela berkorban, yang keenam toleransi dalam perbedaan. Itulah tadi ringkasan materi mulai dari pertemuan 9 sampai ke 14. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.